Allahumma sholli wa sallim alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para kiai kampung ingkang kinurmatan, yang saya hormati Bapak Habib Najib At-Tamimi, Bapak Kiai Wahyu Muryadi, Om Wai, yang saya hormati Profesor Dr. Siti Zuhro, juga Pak Satya Yuda, tadi ada Pak Satya di sini. Yang saya hormati juga ini sohib lama yang ada di sini, Kang Sastro Al-Ngatawi, mana Kang Sastro? Belakang ini. Saya hormati Kiai Marsudi Suhud, Prof. Effendi Ghazali, dan semua saja para tamu kehormatan yang bisa tidak sebut nama satu persatu. Gus Mahasin di sini, di rombongan kami. Saya terima kasih Pak Najib diundang untuk bisa hadir di sini. Memang diniatkan sudah untuk datang, diikhtiarkan. Pokoknya gimana caranya bisa datang, jangan sampai tidak datang walaupun terlambat, walaupun semalam, ikhtiarkan datang. Jadi hari ini itu luar biasa sebetulnya. Pagi di Sentul, siang di Makassar, sore terbang ke Malang. Alhamdulillah sampai di sini. Insya Allah nanti malam langsung meneruskan lagi perjalanan, karena besok pagi ada acara lagi di Jawa Barat. Jadi, tapi yang di sini harus sampai. Jadi alhamdulillah sampai, dan saya datang bersama dengan beberapa. Satu adalah Pak Tamsil Indrung, mana Pak Tamsil itu? Pak Tamsil Indrung di pojok sana, itu rombongan kami. Kemudian juga dengan Ustadz Zaitun Rasmin, nah di pojok sini, Ustadz Zaitun Rasmin. Lalu Ustadz Tony Rosid, ini ketua alumni Sarang, mana? Ketua alumni Sarang ini. Kayak Tony Rosid mana tadi? Itu di belakang sana, itu ketua alumni Sarang di Jakarta. Sama yang sering muncul nih, Pak Dr. Said Didu yang depan ini. Nah, Pak Said Didu. Ya, jadi kami datang di sini. Para kiai yang saya hormati, izinkan pertama saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada para kiai semua yang telah berada di depan sana, menjaga iman, Islam, akhlak dari umat di kampung-kampung, di tempat-tempat yang tak tersohor, tapi tempat itu insya Allah menjadi sumur pahala yang tidak akan berhenti alirannya. Kami izinkan menyampaikan terima kasih telah berada di tempat yang paling depan. Dan dalam kesempatan ini izinkan kami mendapatkan kesempatan untuk mendengar. Kalau menjelaskan dan lain-lain, sudahlah di lain waktu saja. Ini mumpung kesempatan dengan jumpa dengan para kiai, saya ingin menjadi pendengar yang baik. Saya ingin mendapatkan dari masukan, mendapatkan nasihat, mendapatkan dari semuanya hikmah yang mudah-mudahan menjadi bekal dalam perjalanan kami ke depan. Jadi saya justru di sini, Om Wai, saya malah ingin menjadi pendengar, ingin mendapatkan dari para kiai semua masukan, kalau boleh ide, gagasan, apa yang sebaiknya dikerjakan untuk memperbaiki kondisi masyarakat kita. Seperti yang tadi kita lihat di sana. Memegang kewenangan bukan berarti memiliki pengetahuan. Memegang kewenangan bukan berarti tahu semua jalan keluar. Memegang kewenangan artinya mau membuka telinga, mau membuka mata untuk mendengar, untuk meresap, dan kemudian menjadikan itu sebagai kebijakan. Itu prinsip yang kita ingin pegang. Jadi mumpung di sini kami berharap bisa mendapatkan masukan, bisa mendapatkan gagasan, apa persoalan situasi mirip seperti tadi yang kita hadapi di berbagai wilayah. Bukan hanya di Probolinggo, tapi di berbagai wilayah di seluruh Indonesia yang para kiai semua berada di paling depan sehingga paling mengetahui. Satu catatan sebelum nanti didiskusikan, semua yang baik insya Allah diteruskan, termasuk bantuan-bantuan sosial yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Bukan hanya diteruskan, insya Allah diberi plus di situ.
plus memastikan sampai kepada yang seharusnya dan tidak pada orang yang seharusnya. Sehingga itu menjadi rapi, karena di lapangan kita sering menemukan keluhan. Jadi prinsipnya adalah seperti itu, perbaikan atau perubahan itu 4. Meningkatkan yang baik, mengkoreksi yang kurang, menghentikan yang salah, dan membawa yang baru yang belum dikerjakan. Jadi perubahan itu 4. Kadang-kadang kalau kita mendengar kata perubahan, seringkali hanya dianggap nomor 3 dan nomor 4. Menghentikan dan membawa yang baru. Bukan, perubahan itu meningkatkan yang sudah baik, mengkoreksi yang harusnya dikoreksi, yang tidak seharusnya dijalankan maka tidak diteruskan, dan hal yang belum ada itu dibawa. Itu 4 unsur perubahan yang kita ingin bawa. Nah, kami berharap bisa mendengar dari para kiai semua, ibu-ibu juga, para ustazah, yang bisa memberikan masukan. Demikian barangkali bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Insyaallah kita bisa berdialog lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.